Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pembelajaran kita dimulai hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, selanjutnya kita akan absensi terlebih dahulu ya. Aulia, Hadir, Bu. Andri, Hadir, Bu. Kira, Hadir, Bu. hadir semua ya. Alhamdulillah, bagus ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin mereview materi kita minggu lalu. Siapa yang masih mengingat? Saya, Bu. Ya, Aulia. Dari teks ulasan, Bu. Ya, apa itu teks ulasan? Berisi ulasan atau penilaian terhadap suatu karya, Bu. Ya, betul ya. Jadi, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai teks ulasan, yang mana teks yang berisikan sebuah peristiwa, peristiwa yang dimana menceritakan sebuah karya sastra, baik itu dalam film maupun drama ya. Penilaian pokoknya. Jadi, teks ulasan itu dimana teks yang berisi penilaian, review mengenai karya sastra, baik itu dalam film maupun drama. Nah, selanjutnya karena anak-anak ibu semua sudah paham ya mengenai materi kita minggu lalu, kita akan mempelajari mengenai paragraf naratif. Nah, paragraf naratif, sebelum kita masuk ke paragraf naratif, tujuannya apa? Tujuan dalam mempelajari teks ini, dimana ibu harap anak-anak ibu semua ini dapat mampu menyusun kerangka paragraf naratif ya, berdasarkan kronologi waktu dan peristiwa dengan beruntun. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu ada motivasi sedikit ya, biar anak-anak ibu semua semangat. Semangat pagi dijawab dengan 3 kali ya. Pagi, 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 dengan dikepalkan tangannya ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Bagus ya, semangat semua ya. Jadi kita lanjut ke materi kita hari ini. Paragraf naratif. Siapa yang bisa bacakan, tolong Mira? Paragraf naratif adalah jenis karangan yang mengungkapkan suatu kisah peristiwa berdasarkan urutan dan kejadian. Ya, betul ya. Bagus sekali. Jadi paragraf naratif ini adalah sebuah karangan yang dimana ia menceritakan sebuah kisah peristiwa ya berdasarkan urutan waktu kejadiannya. Nah, jadi paragraf naratif ini memang mengungkapkan suatu kisah yang dimana memang berdasarkan urutan kejadiannya ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pola paragraf, pola pengembangan paragraf naratif. Di sini terdiri dari 2, yaitu ada urutan waktu dan tempat kejadian. Di urutan waktu ini dimana menunjukkan sisi urutan waktu berdasarkan terjadinya peristiwa, dan di tempat kejadian itu tempat yang dimana yang kita tahu tempat itu adalah lokasi ya, lokasi terjadinya peristiwa tersebut. Mengerti? Mengerti, Bu. Ya, jadi kita lanjut ke ciri-cirinya. Ciri-cirinya dimana terdapat tokoh, tempat, waktu dan suasana yang diceritakan. Dan yang kedua, dimana mementingkan unsur waktu maupun peristiwa. Ini sangat penting ya, karena kalau tidak adanya waktu ataupun peristiwa, tidak akan adanya jenis karangan. Karena jenis karangan naratif maksud itu ya. Yang ketiga, tidak terdapat dalam karya fiksi, tetapi terdapat dalam karya fiksi, tetapi juga terdapat dalam tulisan non fiksi. Gitu. Paham? Paham ya. Baiklah, karena ibu lihat anak-anak ibu semua ini pada tidak semangat dalam pembelajaran kita hari ini, ibu punya sedikit games ya. Jadi ibu harap anak-anak ibu semua untuk berdiri agar bisa kita mulai games kita, permainan kita. Jadi tujuan dari games ibu ini dimana untuk melatih daya konsentrasi anak-anak ibu semua agar bisa dapat menerima pembelajaran kita hari ini. Mengerti? Ngerti, Bu. Jadi ibu punya games ya. Jadi gamesnya ini kita akan berhitung angka 1 sampai seterusnya. Tetapi untuk angka 3 dan kelipatannya, mengerti? Itu tidak boleh disebutkan, tetapi diperagakan dengan tepuk tangan sekali ya. Jadi angka 1 sampai seterusnya. Untuk angka 3 dan kelipatannya tidak boleh disebutkan, mengerti? Ngerti, Bu. Kita mulai dari sekarang ya. Dimulai dari Aulia, berhitung. 1, 2, 3. Ulang-ulang. Jadi
kurang konsentrasi ya, masih pemanasan ya ini ya. Kita ulangi lagi ya. Mira. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Baik ya, kita ulang sekali lagi ya, biar semangat, biar anak-anak ibu semua udah bisa konsen dalam menerima pembelajaran kali ini. Kita ulang lagi sekali lagi ya, dari ibu ya. 1, 2. Ya, jadi terlalu bersemangat ya Aulia ya. Aulia banyak sangat. Oke. Oke, kita ulang lagi ya. Dari ibu ya. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10. 11. Oke, benar sekali untuk tangannya anak-anak ibu semua. Jadi anak-anak ibu sudah pada semangat ya. Ya Bu. Oke, silakan dulu kita mulai pembelajaran kita lagi. Masih Bu. Selanjutnya kita lanjut ke kerangka karangan. Nah, di kerangka karangan ini ada langkah-langkahnya, di mana kita harus mencatat dulu sebuah ide, menyeleksi ide langkah. Lanjut yang kedua menyeleksi ide yang telah dicatat tadi. Nah, yang ketiga mengurutkan dan mengelompokkan ide-ide secara tepat. Mengerti? Oke Bu. Baik, karena anak ibu semua sudah paham ya. Ibu tidak ada yang ingin ditanyakan ya. Tidak Bu. Ibu lanjut saja ke dalam pembentukan kelompok. Jadi ibu harap anak-anak ibu semua dapat menentukan kelompoknya sendiri, dibentuk secara terdiri dari 2 kelompok ya, untuk dapat menentukan sebuah menyusun sebuah kerangka karangan dari paragraf naratif. Bebas ya, mau ceritanya apa. Ibu beri waktu kiranya 5 menit ya untuk mengerjakannya. Nanti perwakilan kelompok untuk maju ke depan membacakan. Gimana? Sudah selesai? Udah Bu. Ya. Dari Wira kelompok berapa? Perwakilan kelompok berapa? Kelompok 2 Bu. Kelompok 2 ya. Iya, di tempat duduk aja kalau nggak mau di. Ya, bacakan. Yang pertama Bu, orientasi. Orientasi adalah keterbatasan yang tidak membuat anggota Laskar Pelangi putus asa, tetapi malah membuat mereka terpacu untuk dapat melaksanakan sesuatu yang lebih baik. Yang kedua, tafsiran novel. Tafsiran novel adalah bermanfaat bagi para remaja. Kelebihannya berisi motivasi dan amanat. Amanat yang diambil dari kisah tersebut. Yang ketiga Bu, evaluasi adalah anggota Laskar Pelangi yang mempunyai karakter dan bakat yang berbeda-beda. Ya, betul ya. Jadi sini dikumpulkan. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2 dari kelompok Wira. Jadi berdasarkan yang sudah dikerjakan oleh kelompoknya Wira, di mana ia sudah membuat sebuah kerangka karangannya ya, yang dimana di sini ada orientasi, yaitu dimana keterbatasan anggota Laskar Pelangi ya, yang dimana dia tidak putus asa dalam melakukan sesuatu agar mencapai lebih baik ya. Lalu yang kedua tafsiran ya, yang kedua tafsiran, di mana di sini ia memberikan sebuah kelebihan dari novel tersebut. Dan evaluasi, di evaluasi ini ia mempunyai karakter yang berbeda-beda. Mengerti ya? Ya Bu. Baik, selanjutnya karena anak ibu semua sudah paham, karena kita sudah mengerti mengenai paragraf naratif ini, siapa yang dapat menyimpulkan materi kita, pembelajaran materi kita hari ini? Saya Bu. Ya, udah. Novel Laskar Pelangi yang ditulis oleh Andrea Iltirata ini salah satu novel yang difilmkan, di mana terdapat banyak sekali hikmah yang terdapat di dalamnya. Paragraf naratif jenis karangan yang mengungkapkan suatu kisah peristiwa berdasarkan urutan kejadian. Ya, betul ya. Jadi benar sekali yang disampaikan oleh Aulia. Ini paragraf naratif ini secara singkat ibu sampaikan, yaitu di mana paragraf yang mengungkapkan suatu kisah peristiwa yang harus atau berdasarkan urutan kejadian yang memang harus runtut ya. Nah, selanjutnya tadi ada pola pengembangan, yang mana ada urutan waktu dan tempat, suasana juga tokoh, ciri-cirinya ada tokoh,
seleksi dicatat dan harus dikelompokkan ide-idenya secara tepat. Mengerti? Mengerti, Bu. Jadi anak-anak ibu semua sudah dapat memahami ya materi ibu hari ini, materi kita hari ini, pembelajaran kita mengenai paragraf relatif. Nah, selanjutnya untuk minggu depan ibu harap anak-anak ibu semua untuk mempelajari kembali mengenai paragraf relatif, karena nantinya akan ibu tanyakan sedikit mengenai paragraf relatif. Mengerti? Mengerti, Bu. Dan selanjutnya minggu depan kita akan membahas mengenai teks deskripsi ya. Ibu harap anak-anak ibu semua untuk mempelajarinya juga di rumah ya. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat diterima dengan baik oleh anak-anak ibu semua ya. Ya, Bu. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pembelajaran kita sudah selesai. Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih buat anak ibu semua yang sudah hari ini menerima pembelajaran kita hari ini. Alangkah baiknya ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.